Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra. Cuman di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, di kesempatan kali ini edisi yang ke-242, saya akan menghadirkan sebuah esai yang ditulis oleh Tubagus Umar Syarif HW. Dia seorang penyair yang pernah membukukan kumpulan puisinya dalam buku antologi puisi Jejak Juang Jalan Johan. Nah, apa sih yang dia tulis? Nah, yang dia tulis dalam esainya tidak jauh dari sebuah pertanyaan barangkali ya. Sebuah pertanyaan bahwa sudahkah sastra itu hadir di ruang keluarga kita? Nah, ini penting banget sih sebenarnya, karena ada beberapa pertanyaan yang saya kira juga perlu untuk kita renungkan. Sejauh mana sebenarnya sastra ini tidak harus berbicara tentang hal-hal yang wah gitu ya. Cerita aja deh, cerita-cerita yang dibacakan atau mungkin ya sama-sama membaca karya atau sama-sama menghidupkan sastra lisan misalnya, cerita rakyat barangkali ya, di tengah-tengah keluarga kita. Ini kayaknya sesuatu yang jarang hari ini dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia khususnya ya. Lebih spesifik lagi di Pekalongan saya kurang tahu apakah seperti itu fenomenanya. Nah, melalui esai yang ditulis oleh Tubagus Umar Syarif ini, dia ingin mengajak kita ya, sepertinya ingin mengajak kita untuk kembali menghadirkan sastra di ruang keluarga kita. Dan memang benar ya, sebenarnya kalau sastra itu hadir di dalam rumah kita, ini boleh jadi itu akan memberikan lebih banyak bekal pengetahuan kepada anak-anak kita gitu kan, tentang banyak hal lah ya. Karena di dalam karya sastra itu, kalau kita katakanlah misalkan Anda sebagai orang tua terbiasa untuk membaca karya sastra, sebenarnya yang dibaca bukan cuma cerita, tetapi lebih dari itu ada banyak hal yang bisa kita petik dari setiap karya sastra. Nah, ada satu peristiwa yang menarik ya beberapa waktu lalu, dan ini menjadi sorotan juga dari beberapa kawan-kawan penulis ya, yang aktif di media sosial juga. Jadi salah seorang mahasiswa di Rusia ini pada saat menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya di Rusia, salah seorang mahasiswa Rusia ini kemudian bertanya tentang eksistensi sastra Indonesia dan bagaimana kemudian sastra Malaysia juga ikut berkembang. Apakah sastra di Malaysia cukup berkembang sebagaimana yang terjadi di Indonesia? Nah, jawaban Anwar Ibrahim ya, ini menarik sekali bahwa beliau memang bukan seorang lulusan sastra ya, tetapi sosiologi. Dan yang menarik adalah Anwar Ibrahim ini begitu lekat betul, bahkan bisa menyebutkan nama-nama
para sastrawan ya yang ada di Indonesia dan Malaysia, dan tampaknya dia lebih kenal dengan nama-nama sastrawan Indonesia. Dia sebutkan Hairil Anwar, kemudian Taufik Ismail, terus siapa lagi? Salah asuhan itu siapa yang nulis? Ada yang tahu? Nah, terus kemudian Hamka dan lain sebagainya. Artinya betapa dalam konstelasi sosial politik yang global ini, sastra Indonesia sebenarnya sudah meruang melampaui batasnya. Dia sudah dikenal di seantero dunia. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan rumah-rumah kita? Masihkah Anda sebagai orang tua membacakan karya sastra atau menyampaikan cerita-cerita rakyat barangkali ya kepada anak-anak kita? Atau justru hari ini para orang tua lebih sibuk dengan gadgetnya, sehingga tidak ada komunikasi yang berjalan lebih baik ya antara orang tua dan anak. Ya, berbicara tentang karya sastra, berbicara tentang sastra ya, tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana puisi, cerpen, novel, enggak, tetapi berbicara tentang bagaimana kita menatap kehidupan dunia ini. Dan disitulah sebenarnya kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak ya, tentang etika melalui karya-karya sastra. Ya, menghadirkan karya sastra di dalam rumah boleh dibilang merupakan sebuah gagasan pentingnya memperkenalkan dan mempraktikkan karya sastra di dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga. Saya kira itu juga sesuatu yang jarang kita lalui gitu ya. Dan kenapa sih penting karya sastra itu hadir di rumah? Yang pertama, karena dengan menghadirkan karya sastra itu akan membantu kita untuk bisa memahamkan tentang atau bahkan meningkatkan tentang pemahaman dan rasa empati. Ya, kita tahu yang namanya dunia media sosial boleh jadi ada segi positifnya, ada segi negatifnya, tetapi kita pertimbangkan lagi mana yang lebih besar. Apakah ketika kita melihat atau misalkan ada tayangan atau konten di media sosial yang memperlihatkan kejadian nahas kemudian kita langsung berempati? Belum tentu. Kadang kita malah justru bisa tertawa merasa bahwa itu adalah kejadian konyol. Padahal bagi yang ngalamin itu adalah tragis. Ya kan? Artinya ada jarak antara apa yang menjadi konten dengan audien, dengan kita sebagai penerima konten itu tadi, sebagai yang nonton konten. Nah, jarak inilah yang kadangkala tidak terkomunikasikan dengan baik melalui konten-konten itu. Nah, sementara karya sastra, katakanlah misalkan novel, cerpen, itu memungkinkan bagi siapa saja pembacanya untuk lebih dalam memasuki peristiwa-peristiwa kecil, peristiwa-peristiwa yang mengharukan, peristiwa-peristiwa pengalaman hidup yang barangkali itu bisa menjadi bekal untuk melatih kita agar punya sisi empati yang lebih besar. Kemudian, nah dari rasa empati inilah, dari pemahaman dan empati, menghadirkan karya sastra di dalam rumah itu akan memberikan stimulan atau semacam dorongan agar kita sebagai orang tua itu punya rasa tanggung jawab untuk membentuk atau membangun karakter bagi anak-anak. Iya, dengan membaca karya sastra, ya kalau kita bandingkan dengan konten lah ya, konten belum tentu memberikan kita pemahaman tentang karakter, tetapi ya mungkin pemahaman karakter ada, tetapi hanya pada akal pemahaman yang definitif. Untuk menjadi praktik kehidupan, dalam praktik kehidupan sehari-hari, kita perlu yang namanya lebih dalam lagi untuk memahami atau
menyelami setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang ditawarkan di dunia ini. Nah, sastra memungkinkan untuk itu. Dan yang berikutnya dengan suasana yang asik dalam membaca karya sastra ataupun menyampaikan karya sastra di dalam rumah, sebenarnya setiap keluarga punya hiburan yang tentunya menyenangkan. Nah, menyenangkan ini, hiburan ini bukan hanya soal kesenangan ya, tetapi bagaimana kemudian seorang pembaca karya sastra memiliki rasa yang sama dengan apa yang dia baca. Ada keharuan di situ, ada sedih, ada luka, ada dan pengalaman-pengalaman yang diceritakan di dalam karya sastra ini akan memberikan pengajaran yang jauh lebih bernilai, karena kita jadi tahu bahwa luka itu menyakitkan. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya kan? Lalu apa next berikutnya? Yang jelas dengan memberikan stimulus atau daya rangsang kepada anak untuk selalu berempati, terus kemudian memiliki suasana hiburan tersendiri, itu juga akan membangun yang namanya menumbuhkan kreativitas. Coba kita perhatikan anak-anak yang mungkin saja tidak cukup sering atau tidak pernah ya, sama sekali tidak pernah mendengarkan cerita. Mereka akan kebingungan bagaimana cara menarasikan peristiwa yang pernah dia alami. Dia akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia alami. Nah, disitulah sebenarnya karya sastra membuka kesempatan, membuka peluang bagi setiap orang untuk bisa menyampaikan apa-apa yang dia alami, apa-apa yang dia rasakan dalam bentuk apapun. Bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Nah, kemampuan berbicara itu bisa dilatih melalui banyak hal yang dibaca, banyak hal yang disimak, dan tentunya itulah yang memberikan sastra menjadi ruang yang menarik, yang menyenangkan bagi siapa saja. Tapi sudahkah itu kita lakukan? Kayaknya susah ya jawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu esai yang ditulis oleh Tubagus Umar Syarif HW yang judulnya Ketika Ibu Mengajarkan Sastra. Apa sih maksudnya? Oke deh. Tapi sebelum ke sana, kita simak dulu deh yang perlu saya hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu. Boleh ya? Baik, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah musikalisasi puisi dari ini. Dari mana nih? Saya mau milih yang mana ya? Bingung nih, banyak banget dan bagus-bagus pula. Oke deh. Ini dulu deh. Siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran dengan membawakan puisi Sebuah Kota karya Ahda Imran. Kita simak bersama sebuah sajian musikalisasi puisi dari siswa-siswi SMA Lab School Kebayoran. Sebuah Kota.
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Mau kesempatan emas? Ini dia kesempatan emas untuk warga kota Pekalongan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kembali membuka program pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DPHCAT tahun anggaran 2025. Pelatihan tersedia di berbagai tempat di BLK. Dengan 15 kejuruan selama 30 hari, masing-masing kejuruan bisa diikuti 16 peserta. Di BLK Komunitas untuk 16 peserta. Juga dibuka di LPKS untuk 16 peserta per kejuruan selama 20 hari. Serta pelatihan khusus bagi buruh rokok di PT Urip Sugiarto atau MPS. Tunggu dulu. Selain pelatihan, kamu juga bisa dapatkan tas ransel, tote bag, modul, kemeja, konsumsi, serta uang transport. Info lengkap bisa kamu cek di Instagram @dinperinaker_kota Pekalongan. Melalui pelatihan kerja, kita wujudkan masyarakat yang terampil, produktif, dan kompeten. Selamat pagi Elektrizen. Dari pantauan udara kami pagi ini, lalu lintas transaksi di aplikasi PLN Mobile tampak... Hah? Padat merayap? Kenapa bisa seramai ini? Karena sedang berlangsung program Gelegar PLN Mobile 2025. Betul sekali. Kami memantau arus padat di jalur bayar token, belanja marketplace, hingga bayar tagihan. Semua sibuk transaksi karena ada hadiah yang luar biasa menanti. Ada mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, dan banyak hadiah lainnya. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan tukarkan dengan hadiah langsung atau kupon undian 3 bulanan. Masih ada hadiah akhir tahun juga pemirsa. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin, jangan cuma jadi penonton. Yuk, ngebut transaksi di PLN Mobile. Kumpulkan poinnya dan tukarkan dengan hadiah yang kamu mau. Periode program mulai Mei hingga Desember 2025. Transaksi asik, hadiah menarik di Gelegar PLN Mobile 2025. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
bayang-bayangku menghadang senja yang memanggil petualang. Samana sunyi di sini hidupku sebagai tua seorang lelaki pemuda. Sabana tandus mainkan laguku, harum napas muda seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang ku rindu, dibakar matahari, telah jiwaku risau. Karena aku mau lebih cinta. Ucap aku ke bibir cakrawala. Ya, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Di edisi ke-242 kali ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak isei dari karyanya Tubagus Umar Syarif Hadiwibowo ya. Nah, dia ini ternyata seorang dosen di mana? Sebentar. Oh ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk di Fakultas Pendidikan Sejarah. Nah, itu dia. Lalu kenapa dia akhirnya menuliskan tentang isei yang berkenaan dengan sastra? Nah, ini asik banget nih. Iya, bagaimana sih hubungan sastra dengan sejarah? Erat. Karena karya sastra ya bisa menjadi salah satu dokumen penting bagi penelusuran sejarah masa lampau ataupun masa kini ya. Karena ada satu konsep teori yang mengatakan bahwa sastra
baik itu yang bentuknya tulis maupun tutur, itu menjadi salah satu pintu atau bisa dikatakan sebagai dokumen budaya, dokumen kebudayaan. Maka keberadaan karya sastra itu sendiri ya lekat dengan pertumbuhan, perkembangan dan juga pergeseran ataupun perubahan kebudayaan. Apabila kita tekun membaca dari masa ke masa ya, dari karya-karya sastra itu, kita akan mengetahui bahwa ternyata memang pergeseran, perubahan budaya itu terjadi. Contoh sederhana aja deh, antara bahasa saja deh, yang paling gampang itu kan bahasa ya, dimengerti itu. Jadi antara bahasa orang tahun 80-an, 90-an, 2000-an dan yang sekarang itu ternyata saling berbeda, terutama bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa pergaulan. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya, tahun 60, 50, 45. Nah, tentu akan sangat karena rentang jarak bahasa ini sangat jauh. Nah, kadang-kala kita akhirnya harus mencoba memahami. Nah, otomatis untuk mempelajari bahasa-bahasa itu, perubahan-perubahan bahasa itu, karya sastra menjadi salah satu salah satu dokumen yang penting untuk kita pelajari. Why? Kenapa? Karena bahasa ya, media atau alat yang digunakan oleh sastra adalah bahasa. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari karya sastra untuk memahami perubahan-perubahan itu tadi. Nah, dan sejauh mana sih karya sastra itu bisa menampilkan atau merepresentasikan sejarah? Ya, disinilah perlunya yang namanya studi, kajian mengenai karya sastra. Nah, di Koja Sastra ini ada beberapa bagian, pokoknya ruang itu saya sediakan, ruang itu kami sediakan bagi mereka, Anda yang ya paling tidak punya minat untuk mempelajari sastra. Baik, saya akan menuju ke esai yang ditulis oleh Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo. Judulnya Ketika Ibu Mengajarkan Sastra. Kita mulai. Di balik setiap kata yang dituliskan dan setiap kisah yang diceritakan, ada pengaruh mendalam dari orang-orang yang pertama kali memperkenalkan kita pada keindahan dan kekuatan bahasa. Dan bagi banyak dari kita, sosok itu adalah ibu. Ataupun kalau istilah yang sekarang populer, emak. Meskipun sebenarnya istilah emak itu istilah lama ya. Nah, dalam kehangatan rumah dan interaksi sehari-hari, ibu seringkali menjadi guru pertama yang memperkenalkan kita kepada dunia sastra, tanpa harus duduk di depan kelas atau menggunakan buku teks formal. Melalui cerita sebelum tidur, nasihat penuh makna, atau bahkan ungkapan puitis dalam percakapan, ibu mengajarkan nilai sastra yang tak hanya membangun imajinasi, tetapi juga membentuk kepribadian. Ini paragraf pertama. Menarik di paragraf pertama ini bahwa sangat kita pahami ya, bahwa ternyata keberadaan ibu. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya menguasai bagaimana penggunaan bahasa bagi seorang ibu. Kenapa? Karena disitulah ya, seorang ibu akan menjadi guru pertama yang mengajarkan tentang kebijaksanaan ya. Dan kebijaksanaan itu akan baru dirasakan, dapat direnungkan, dapat dipikirkan, dapat renungkan secara mendalam apabila bahasa ataupun kalimat ataupun ungkapan yang disampaikan itu dalam bahasa yang dalam kalimat-kalimat yang indah dan tentunya mendalam. Nah, disitulah kenapa seorang ibu wajib hukumnya menjadi orang yang cerdas. Nah,
Nah, saya akan lanjutkan ke paragraf berikutnya. Sebagai anak-anak, banyak dari kita tumbuh dengan mendengarkan dongeng atau cerita rakyat dari ibu kita. Cerita-cerita yang disampaikan ibu bukan hanya menghibur, tetapi juga menjadi media pendidikan yang efektif. Sastra dalam bentuk cerita yang penuh imajinasi ini menjadi jendela bagi anak-anak untuk melihat dunia yang lebih luas. Imajinasi yang ditumbuhkan melalui kisah-kisah ini akan menempa cara berpikir kritis dan empati yang mendalam, nilai-nilai yang sangat penting untuk kehidupan. Nah, di paragraf 2 ini menarik. Sudah bicara tentang imajinasi ya. Nah, iya, hari ini kalau kita ngomong hari ini ya, lebih banyak deh ibu itu, saya nggak tahu apakah Anda melakukan itu atau enggak, tetapi saya ngelihat bahwa kebanyakan orang, terutama ibu-ibu ini gandrung banget dengan yang namanya gadget ya. Melihat atau menonton konten-konten yang lewat, nyekrol dan lain sebagainya, sehingga apalagi anak-anak nih. Nah, konten mungkin barangkali ya bisa memberikan sedikit berkontribusi bagi pengembangan ide ataupun pemahaman. Tetapi untuk imajinasi, ini dia, kita perlu lebih dalam lagi. Nah, makanya apalagi ini sekarang mulai muncul nih video-video AI ya, yang ini menjadi tantangan besar buat kita semua. Jangan-jangan AI akan menggantikan daya imajinasi kita ini, dititipkan ke atau kita serahkan kepada gadget. Semuanya deh kayaknya sekarang ini, memori, ingatan ya, kita titipkan ke gadget. Imajinasi sebentar lagi. Mungkin juga perasaan kita juga akan kita titipkan atau kita parkirkan ke gadget dan kita segel, sehingga kita nggak lagi punya perasaan, rasa empati hilang. Nah, saya nggak tahu apakah Anda hari ini masih meluangkan waktu untuk bercerita, membacakan dongeng atau mendongeng ya kepada anak-anak. Kalau iya, apa kira-kira dongeng yang sering Anda ceritakan kepada anak-anak? Saya mau Anda juga ikutan berbagi pengalaman itu. Silakan Anda bisa kirimkan ke nomor WA pengalaman itu di 0855420912 ya. Nah, saya lanjut lagi ke bagian berikutnya, ke paragraf ketiga. Ketika seorang ibu mengajarkan sastra, dia juga sedang memberdayakan anak-anaknya dengan alat-alat untuk berpikir secara kritis, berkomunikasi dengan efektif, dan memahami dunia dengan lebih baik. Sastra tidak hanya tentang kata-kata indah, ia juga tentang kemampuan untuk mengartikulasikan perasaan, menyampaikan pendapat, dan mengkritisi ketidakadilan. Iya, ini semua ada di dalam karya sastra, di dalam sastra. Ya, memang kalau kita kerap membaca ataupun kerap mendengar cerita-cerita ya, kita akan memahami bagaimana kemudian kita akan dilatih menjadi, pikiran kita akan terlatih kritis gitu ya. Artinya kita akan melihat permasalahan sebuah permasalahan itu dari sudut pandang yang bisa jadi berbeda-beda. Syukur-syukur kita punya metode cara berpikir untuk melihat masalah itu sirkular, artinya kita bisa melingkari masalah itu sehingga kita tahu, oh ini masalahnya ini, dan kita akan tahu solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah itu apa. Dan yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi dengan efektif. Hari ini mungkin tidak banyak ya di antara kita ya, ada yang mengalami kegagapan dalam berkomunikasi. Apa sih penyebabnya? Satu, mungkin karena itu tadi, karena kita kurang perbendaharaan
baik itu bahasa ataupun perbendaharaan cerita, maka membuat kita itu sebenarnya pengetahuan kita tidak cukup banyak. Dan di saat itu pula akhirnya kita ngerasa minder, merasa bahwa kemampuan verbal kita sangat-sangat minim, sehingga kita mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Atau kita bisa berkomunikasi, cuman tidak begitu efektif. Nah, itulah masalah yang saya kira ini serius ya. Saya kira ini sangat serius, bagaimana kemampuan berkomunikasi, terutama berkomunikasi secara publik gitu ya, di depan banyak orang. Ada kan? Saya tidak usah menyebutkan namanya, ada kan? Yang komunikasinya buruk gitu lah. Ada lah pokoknya ya. Terus memahami dunia lebih baik. Itu tadi, dunia itu apa sih? Kalau kita bicara tentang dunia bukan soal bagaimana bentuk ataupun kehadiran, tetapi lebih pada apa yang mengisi di dalam dunia itu, kehidupan yang seperti apa. Nah, maka di dalam memahami masalah dunia, pemahaman kita akan lebih baik manakala kita kerap membaca ataupun mendengar cerita-cerita, puisi dan lain sebagainya. Why? Kenapa? Saya masih ingat kata dari salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Diyakara, ya, Dr. Ignatius Bambang Sugiarto. Dia mengatakan bahwa membaca novel itu sangat penting bagi siapapun, tidak pandang pendidikannya apa, bidang yang dia pelajari itu apa. Kenapa menjadi penting? Karena kalau sains menurut dia itu memang menggambarkan kenyataan hidup dunia, tetapi sains itu memiliki keterbatasan untuk menyelami pengalaman-pengalaman yang sifatnya individual. Nah, novel ditulis oleh para penulis berdasarkan pengalaman-pengalaman individual, dan ya kita tahu yang namanya hidup itu sangat rumit gitu kan. Nah, kerumitan-kerumitan itu akhirnya kita bisa pahami melalui pengalaman-pengalaman individu itu tadi, melalui pengalaman-pengalaman pribadi dari para pengarang. Dan pengarang itu menulis karya sastra, novel ataupun puisi ataupun apapun itu pasti tidak berangkat dari ruang kosong. Artinya tidak semata-mata imajinasi, tetapi dia mengambil dari berbagai realitas yang pernah dia lihat, pernah dia dengar, pernah dia alami, pernah dia rasakan sendiri, realitas-realitas itu tadi. Hidup itu kompleks karena setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang berbeda-beda pastinya. Dan yang paling penting lagi adalah cara setiap orang menyikapi setiap peristiwa yang dia alami sudah pasti beraneka ragam. Nah, itulah kenapa kita patut membaca karya sastra. Why? Kenapa? Supaya kita jadi tahu apa sih kehidupan ini. Gitu. Oke. Paragraf berikutnya saya akan sampaikan. Tapi ini dulu nih. Saya mau hadirkan dulu satu musikalisasi puisi yang dibawakan oleh adik-adik kita dari SMA Negeri 1 Tabanan, judulnya Candi Tikus. Ini puisi yang ditulis oleh Raudal Tanjung Banua. Ini yang sebentar lagi bakal datang ke Pekalongan dalam rangka ini nih, workshop teater. Saya dapat ininya nih. Dalam rangka workshop seni peran dan penulisan lakon menjawab tantangan teater masa depan yang diselenggarakan oleh teater kita, bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kota Pekalongan, juga pemerintah Kota Pekalongan dan Radio Kota Batik. Nah, untuk
kontribusi peserta ya, yang Anda yang mau ikut pelatihan ini 200.000 ya. Karena di dalamnya masuk ada akomodasi, transport, serta gratis buku, antologi, naskah drama, dan kaos. Lalu kapan diselenggarakan? Nah, workshop ini diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2025 di 2 tempat ya. Museum Batik Pekalongan hari pertama, hari keduanya Omah Tani Batang. Nah, juga akan ada launching kumpulan naskah drama yang ditulis oleh Abror Y. Prabowo yang judulnya Karikatur dari Negeri Retak. Nah, adapun pemateri yang dihadirkan diantaranya adalah Jamaluddin Latif. Dia seorang aktor sekaligus teatrawan Indonesia, aslinya Pekalongan. Terus kemudian Indra Tranggono, seorang sastrawan dan juga pengamat teater, dan Raudal Tanjung Banua, sastrawan dan juga penulis naskah lakon. Nah, gimana caranya untuk mendaftarnya? Bisa Anda hubungi Nur Hidayah di 0857 2770 2744 atau Imam Handsome di 0813 2916 2375. Itu ya. Silakan Anda hubungi kontak personnya, atau juga Anda bisa DM nih ke akun Instagramnya Teater Kita PKL ya. Nah, silakan yang berminat untuk mempelajari ataupun belajar berteater, boleh, sangat boleh ya. Baik, Candi Tikus dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tabanan, Bali. Kita simak bersama. Candi Tikus oleh Raudal Tanjung Raudal
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Nikmati kenyamanan dan kemewahan dengan Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center. Jangan lewatkan promo spesial kami, Tropical Breeze. Segarkan hari Anda dengan setiap tegukan. Atau pilih Triple Treats untuk pengalaman menginap tak terlupakan. Superior Room, sarapan gratis untuk 2 orang, hidangan khas Asia seperti nasi goreng iga, buntut, seafood, hingga bakso. Serta 2 cangkir kopi atau coklat gratis. Plus, dapatkan diskon 10% di Zam-Zam Restoran dan 5% saat berbelanja di Gria Batik Mas. Makin istimewa dengan layanan antar gratis ke Gria Batik Mas Workshop dan Museum Batik serta harga spesial untuk Beach Safari Batang. Hadir pula Breakfast Time setiap hari di Zam-Zam Restoran dan Nusantara, sajian khas yang membawa kehangatan tradisi ke meja Anda. Datang naik kereta, tunjukkan boarding pass Anda saat booking dan dapatkan harga spesial mulai dari Rp554.000 per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 10% di Zam-Zam Restoran serta layanan jemput antar gratis dari stasiun. Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center, pilihan tepat untuk liburan dan perjalanan bisnis Anda. Kunjungi kami di Jalan Imam Bonjol nomor 53 Kota Pekalongan. Hubungi sekarang di 0811 2503 3441 atau 0285 443 9999. Rasakan pengalaman menginap luar biasa bersama Aston Pekalongan. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Sedang cari elektronik berkualitas dengan harga terbaik? Berkat Jaya Elektronik jawabannya. Kami hadir dengan pelayanan terbaik, barang 100% original dan 100% baru, lengkap dengan garansi resmi pabrik. Sebagai dealer resmi brand ternama, kami menyediakan semua jenis barang elektronik dari berbagai merek. Belanja makin mudah dengan layanan antar gratis ongkir, garansi purna jual terbaik, serta opsi pembayaran kredit untuk kenyamanan Anda. Belanja di Berkajaya Elektronik lebih untung. Dapatkan promo cashback dan diskon setiap hari, hadiah langsung, serta kesempatan memenangkan undian spektakuler. 10 unit kulkas dan 10 unit mesin cuci. Ingat, Berkajaya Elektronik hanya ada satu di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan. Tidak ada cabang lain. Jangan sampai salah pilih ya. Datang dan temukan elektronik terbaik dengan harga paling hemat hanya di Berkajaya Elektronik. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Interlude Perjalanan, karya Wayan Jengki Sunarta. Bunga, bunga, cahaya merekah
Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tadi sudah dimunculkan sebuah musikalisasi puisi dari puisinya Wayan Jengki Sunarto, Interlude Perjalanan, dibawakan oleh siswa-siswi SMK Musik Perguruan Cikini. Wow, nuansanya jazz banget ya. Baik, saya lanjutkan untuk pembacaan kita. Esai dari karyanya Tubagus Umar Syarif ya. Baik, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ya, dengan memperkenalkan anak-anak pada puisi, cerita pendek atau juga novel, ibu sebenarnya sedang membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk merenungkan masalah-masalah sosial dan memahami keragaman perspektif. Dan inilah langkah awal menuju pemberdayaan intelektual dan emosional. Anak-anak yang tumbuh dengan kecintaan pada sastra cenderung lebih mampu mengekspresikan diri mereka, menemukan suara mereka sendiri, dan berani menyuarakan pikiran mereka dalam berbagai konteks. Ya, seperti yang saya tadi ya sebutkan bahwa ya dengan membaca, semakin banyak membaca cerpen, novel ataupun puisi ataupun apapun itu, cerita-cerita rakyat, kita jadi tahu betapa hidup ini dipenuhi oleh banyak perspektif yang berbeda-beda, sehingga kita jadi tahu, oh ini masalahnya begini, oh ini masalahnya begini, oh menurut A begini, menurut B begini gitu. Nah, selain melalui cerita, ibu juga sering mengajarkan sastra melalui ungkapan-ungkapan bijak yang diselipkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, dalam bahasa Jawa, ibu menggunakan pepatah atau peribahasa untuk menyampaikan nasihat atau memperingatkan anak-anak mereka. Nah, ungkapan-ungkapan seperti misalnya, Gusti Allah mboten nate sare, atau Tuhan itu tidak pernah tidur, atau alon-alon asal kelakon, perlahan-lahan saja asal berhasil. Ini adalah contoh dari cara sastra menjadi bagian integral dari pendidikan moral sehari-hari. Nah, dengan begitu sebenarnya ya, sastra tidak melulu ya diajarkan dengan strike, dengan sesuatu yang kayaknya keras banget, tetapi justru dengan ungkapan-ungkapan bijak ini kita jadi tahu betapa ya kita atau kehidupan itu betapa kaya dengan pemikiran-pemikiran yang brilian. Nah, sastra dalam bentuk ini bersifat langsung, singkat tetapi memiliki kedalaman makna yang kuat. Nah, ungkapan-ungkapan ini membantu membentuk persepsi anak-anak tentang dunia, serta membimbing mereka untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa kebijaksanaan seringkali lebih berharga daripada kekuatan fisik atau kecerdasan semata. Ya, memang ya dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih banyak ya menekankan anak-anak agar mereka itu cerdas menguasai ini itu, ya kan? Matematika, apapun itulah, komputer dan lain sebagainya, tetapi lupa mengisi kekosongan hati mereka. Nah, dengan demikian, ibu melalui percakapan sehari-hari ini menjadi penyampai sastra lisan yang membangun fondasi cara berpikir dan bertindak. Ya, dengan mengisi kekosongan hati ya, kita sebenarnya sedang mendidik mereka agar memiliki cara berpikir, melandasi cara berpikir dan bertindak, sehingga anak-anak ini tidak salah jalur. Nah, kita coba perhatikan ya, bagaimana kemudian anak-anak yang barangkali hari ini memilih untuk berada di jalanan, atau mereka lebih suka mengekspresikannya dengan cara yang dalam tanda kutip ugal-ugalan. Nah, bisa jadi itu adalah letupan-letupan emosi yang tidak pernah diasah di rumah, sehingga entah itu karena lupa, entah itu karena sesuatu ya, kedua orang tua ini sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Ya,
bisa jadi ya kemungkinan peluang terbesarnya adalah mereka akan melalui jalan yang terjal dan penuh dengan risiko. Nah, akibatnya ketika misalkan ada satu peristiwa yang membuat kita ini ngerasa kaget, contoh misalnya nih suka ngebut nih di jalan, nah atau suka main balapan liar kayak di exit tol itu, lalu kemudian terjadi kecelakaan, kita yang kena sebagai orang tua, ya nggak sih? Nah, kenapa seperti itu? Karena ada sesuatu yang barangkali tidak pernah dibincangkan di dalam rumah, tidak pernah dipertukarkan gagasan itu, ya. Anak tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan atau diajari untuk menyampaikan pikiran mereka, sehingga pelariannya adalah dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini yang kadangkala luput dari perhatian dari rumah, di keluarga kita. Nah, itulah pentingnya sastra dihadirkan di dalam rumah, terutama ibu. Nah, pada bagian berikutnya, Tubagus Umar Syarif memberi judul kecil Mengasah Empati dan Imajinasi. Nah, ini asik nih. Ya, sastra memiliki kekuatan untuk mengasah empati dan imajinasi. Dua hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Ketika ibu bercerita atau memperkenalkan buku-buku sastra kepada anak-anaknya, dia sebenarnya sedang membuka pintu bagi anak-anak untuk belajar, merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini yang kayaknya jarang dialami ya, sudah mulai hilang nih. Ya, kita boleh mengatakan bahwa apa yang kita yakini adalah benar, tetapi tidak bisa memaksa orang lain untuk meyakini hal yang sama. Kenapa? Karena ada sisi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Dan disitulah kita perlu menempatkan diri kita kadangkala bagaimana andai saya berada di posisinya. Nah, disitulah kecerdasan emosional diasah. Nah, sastra memberikan ruang untuk itu. Nah, melalui karakter-karakter dalam cerita ya, kita bisa belajar memahami konflik, kesedihan, juga kebahagiaan orang lain. Sebuah keterampilan sosial yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata, apalagi di saat sekarang ini. Nah, bukan hanya empati, sastra juga mengasah imajinasi. Seorang ibu yang membacakan cerita atau mendorong anak-anaknya untuk membaca sastra memperkaya kemampuan mereka untuk membayangkan dunia yang lebih luas, penuh dengan kemungkinan. Imajinasi ini penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di kemudian hari, serta membangun rasa ingin tahu yang mendalam terhadap kehidupan. Ya, dengan imajinasi, setiap orang punya kemungkinan untuk bisa mengembangkan atau melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dan itu diakui oleh banyak ahli, bahkan seorang pakar fisika sekaligus Einstein misalnya, dia justru mengatakan bahwa imajinasi ini penting. Bekal awal dari sebuah kehidupan manusia adalah imajinasi. Bagaimana kita akan membayangkan kehidupan itu akan berjalan apabila kita tidak punya imajinasi? Bagaimana kita akan menciptakan sesuatu atau memiliki cita-cita jika kita tidak punya imajinasi? Nah, hari ini tantangan kita sebagai orang tua adalah imajinasi kita bisa jadi terbunuh oleh konten-konten yang ada di media sosial. Makanya perlu yang namanya kita tumbuhkan kembali ruang imajinasi bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan cara apa? Bisa jadi dengan membacakan karya-karya sastra atau juga dengan bercerita gitu ya. Dan ketika ibu bercerita, dunia yang tadinya tampak sederhana seketika berubah menjadi penuh warna. Kisah-kisah tentang pahlawan, peri,
binatang yang berbicara, atau tentang legenda rakyat lokal. Membawa anak-anak ke dalam petualangan tanpa batas. Imajinasi anak-anak berkembang seiring dengan cerita-cerita yang disampaikan ibu, dan dari sinilah benih kecintaan terhadap sastra mulai tumbuh. Ya, dulu kalau kita masih kanak-kanak ya, kerap ya istilahnya mendengar cerita-cerita yang bikin kita itu kadang-kala, wow, hebat banget ya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Terus kita berhayal, andai saya berada di situ, saya menjadi tokoh itu, wah, ya nggak sih? Nah, sebenarnya itulah yang membuat akhirnya kita punya pegangan dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mampu menjalankan kehidupan. Gitu ya. Oke, saya coba cek dulu yang sudah bergabung, barangkali ada. Aduh, ada nih dari Pak Dibyo. Terima kasih informasinya. Pak Dibyo mengirimkan informasi mengenai ayo dukung timnas Indonesia. Ya, bagaimana kita akan mencapai kemenangan kalau kita tidak punya imajinasi. Imajinasi sangat penting karena dia bisa menjadi dorongan semangat dan menjadi apa alasan saya untuk menjadi pemenang misalnya. Untuk apa saya menang? Oh, ada tujuan-tujuan. Nah, disitulah imajinasi. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya kita terima dulu penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Binjai dengan musikalisasi puisinya Tusuk Gigi. Dari puisinya Sony Farid Maulana. Suara hutan menjerit dari sebuah tusuk gigi di hadapanku. Karena lumpur keong lumpur yang mati melayangkan kenanganku akan berbagai suku yang tempur Ya, dilanjut lagi ya kebersamaan kita di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif untuk edisi 242 ya kali ini ya. Dan masih dengan isi dari Tubagus Umar Syarif Hadiwibowo ya, yang judulnya Ketika Ibu Mengajarkan Sastra. Ya, ibu adalah guru pertama bagi setiap anak di seluruh dunia.
Maka fungsi ibu tidak semata-mata hanya bisa ngurusin anak ya, tetapi juga memberikan pembelajaran mengenai banyak hal, terutama bagaimana membangun imajinasi, membangun rasa empati, dan lain sebagainya. Oh iya, saya tadi siang baru saja menerima kiriman buku nih dari saudara saya. Namanya Mas Sosiawan ya, seorang penyair dari Solo. Buku kumpulan puisi Negeri Fufu Fafa. Terima kasih kirimannya, keren. Ada berapa puisi ini? Banyak banget nih kayaknya nih. Seratusan lebih nih. Ada buku ini terbagi ke dalam beberapa episode ya. Ada episode 1 itu pulang ke Ngilu, terus kemudian episode kedua cara Tengi beragama, terus episode ketiga pamflet pendusta. Di bagian berikutnya, episode berikutnya begal aturan, penguasa mitos. Di episode kelima, episode keenamnya turun ke jalan, dan episode terakhir ada guru bangsa. Nah, beliau ini muridnya Gusmus. Dahsyat. Nah, Mas Sosiawan Lea ini bisa dikatakan sebagai seorang pegiat yang tangguh, pegiat sastra yang tangguh. Beliau seorang lulusan atau alumni dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kapan-kapan saya akan bahas ini nih. Tapi mungkin suatu ketika saya pengen banget sih ngajak beliau siaran di sini. Kalau sempat ya, semoga aja pas mampir di Pekalongan. Terima kasih kiriman bukunya. Urusan nanti ya. Baik, saya lanjutkan lagi dengan isai dari Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo ya. Ya, lewat cerita-cerita sederhana yang disampaikan dengan penuh cinta. Seorang ibu memberikan pelajaran tentang kehidupan yang seringkali tidak disadari oleh anak-anaknya. Nah, cerita tentang kebaikan dan kejahatan, tentang keberanian dan rasa takut menjadi landasan moral yang bisa membimbing langkah kita ke depan. Nah, imajinasi yang dibangun melalui sastra memungkinkan juga anak-anak untuk bermimpi, ya kan, benar kan? Merangkai dunia mereka sendiri dan juga mengeksplorasi berbagai kemungkinan di masa depan. Nah, ada saat-saat di mana dunia itu terasa berat, dan pada saat itulah seorang ibu menawarkan sastra sebagai bentuk penghiburan, baik melalui cerita, puisi, atau nasihat yang menenangkan. Ibu menggunakan kata-kata untuk menenangkan hati dan mengatasi rasa takut atau sedih. Nah, dalam momen-momen seperti ini nih kawan, sastra menjadi alat yang kuat untuk memberikan harapan dan penguatan mental. Ya, ada banyak hal ya. Kalau kita bicara tentang masalah mental, hari-hari ini ngomongin soal mental tampaknya menjadi problem yang luar biasa. Banyak anak-anak atau bahkan generasi muda yang mungkin usianya sudah mencapai 20-an itu merasa bahwa dunia ini semenakutkan dengan semenakutkan seperti yang dibayangkan, ada di dalam bayangannya. Bahwa kehidupan yang akan datang ini mengerikan, terus kemudian akhirnya misalkan dalam memilih nasib misalnya, sehingga mereka ketakutan untuk melakukan atau mengeksplorasi kemampuan diri. Ketika sudah menemukan ceruk kenyamanan, mereka akan berusaha, ya sudah, aku bertahan aja di sini tanpa harus melakukan apa-apa, tanpa harus membuat sesuatu, karena baginya barangkali ya rugi banget kalau misalkan membuat sesuatu tetapi nggak ada penghargaan. Nah, disinilah cara berpikir yang sangat singkat ini, sangat pendek ini,
bahwa penghargaan itu bisa diterima, bisa didapatkan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang pendek gitu, itu mustahil. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita itu ya, supaya mereka punya mimpi, mereka punya harapan, mereka punya keberanian untuk mengekspresikan apa yang dia mau, tetapi dia juga mampu menciptakan sesuatu. Terlepas dari apakah itu nanti akan dihargai di saat ini atau di masa depan, mungkin juga masa yang jauh, itu nanti. Orang kadangkala, nah ngomongin soal kesehatan mental nih ya, orang kadangkala terutama yang muda-muda nih, kecenderungannya adalah mereka berpikir tentang, atau mereka kepikiran ya, bukan berpikir, tapi lebih kepada kepikiran tentang anggapan orang lain tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia kerjakan hari ini. Sehingga mereka, wah daripada nanti repot-repot diomongin orang, ya mendingan nggak ngelakuin apa-apa. Betapa mental kayak gini nih, aduh, kayaknya ada problem deh di keluarga. Biasanya kayak gitu. Mungkin orang tuanya tidak pernah ngajak bicara atau ada keterbatasan di dalam melakukan komunikasi. Disitulah. Dan sastra sebenarnya hadir untuk mengurai persoalan-persoalan keterbatasan komunikasi, kebekuan percakapan yang intim di setiap hari, di ruang-ruang keluarga, di rumah kita. Dan ya, disitulah pentingnya. Ada saat-saat di mana dunia terasa berat itu tadi ya. Itu bisa diurai melalui karya sastra. Seperti ditulis oleh Syarif Umar Hadiwibowo. Nah, sebagai anak-anak, kita ini mungkin tidak sepenuhnya memahami kekuatan sastra. Tetapi saat kita tumbuh dewasa, kita mulai melihat betapa berharga kata-kata yang ibu ucapkan. Melalui sastra, seorang ibu mengajarkan kita bahwa meskipun kehidupan penuh dengan tantangan, ada keindahan yang bisa ditemukan di dalamnya. Dalam setiap kata, ada kekuatan yang bisa memberikan kedamaian. Sastra tidak hanya menjadi alat pengajaran bagi ibu, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara generasi. Melalui cerita-cerita tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seorang ibu memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan sejarah bangsanya, sejarah keluarganya pula. Dan dalam cerita-cerita ini, anak-anak diperkenalkan pada warisan budaya mereka, baik itu legenda lokal, cerita rakyat, atau dongeng klasik yang terus dihidupkan oleh setiap ibu kepada anak-anaknya. Saya ingin tahu, pernah Anda menceritakan tentang mungkin legenda-legenda atau cerita-cerita rakyat yang pernah tumbuh subur di daerah asal Anda kepada anak-anak Anda? Sangat penting sebenarnya untuk menceritakan hal-hal semacam itu. Why? Kenapa? Ya, saya tahu bahwa mungkin ada banyak orang yang hari ini mengatakan bahwa repot mas. Karena urusannya nggak sekadar bagaimana kita bisa menceritakan ulang dan lain sebagainya. Permasalahan ekonomi, nah kenapa tidak kita ruangkan cerita itu, kita munculkan? Padahal bisa jadi setiap permasalahan yang kita hadapi kadang-kadang nggak perlu diselesaikan dengan berbagai hal, dengan berbagai cara. Cukup dengan cerita, berbagi cerita. Dengan kita menceritakan, bisa jadi kita seperti diingatkan kembali, semacam recall ya, memory recall mengenai, oh iya dulu pernah ada yang seperti ini. Wah, kalau begitu saya akan ngambil spiritnya, semangatnya. Oke deh, itu bisa menjadi jawaban. Kita kadangkala terjebak pada apa yang kita pikirkan, tetapi lupa pada apa yang pernah ada, apa yang pernah kita punya dalam cerita-cerita itu untuk kita tuturkan kembali. Dan sebenarnya ngomongin soal cerita ya,
itu nggak cuman kita cerita aja, tetapi di situ ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil. Ya, contoh misalnya cerita tentang Baru Kelinting misalnya. Seorang anak kecil yang kemudian dia mengalami kesulitan untuk bisa berhubungan dengan bapaknya, kan gitu ya. Terus kemudian dia melakukan, ternyata dia itu punya kehebatan, keistimewaan yang di luar batas kemampuan manusia. Dan disitulah dia akhirnya membuktikan diri bahwa dia layak untuk disebut sebagai anak dari bapaknya. Dan dengan cara itu kita bisa mendulang ataupun mengambil spirit, mengambil imajinasi bahwa nggak ada salahnya kok dalam kehidupan ini. Oke lah, tidak masalah, tidak diakui. Yang terpenting adalah saya bisa melakukan sesuatu. Nah, gitu kan, spiritnya kan di situ. Nah, kita tuh kadang-kala lupa untuk menceritakan ulang hal-hal semacam itu, dan kita sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya hanya ada di permukaan, dan itu bukan persoalan inti dalam kehidupan kita. Kita ngerasa bahwa ini masalah, tetapi kalau kita berputar-putar aja di dalam masalah, ya nggak akan selesai juga, ya nggak sih? Baik, sastra adalah bagian dari jiwa dan hati manusia. Dan ibu sering menjadi pintu pertama menuju dunia yang penuh dengan keindahan dan makna ini. Ketika ibu mengajarkan sastra, dia tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, membentuk karakter, dan mengasah pikiran, serta perasaan anak-anak. Lewat kata-kata dan kisah, ibu memberi kita alat untuk menghadapi dunia dengan penuh keberanian, kebijaksanaan, dan empati. Ya kan? Nah, mau nggak Anda mulai dari sekarang bercerita aja deh pada anak-anak? Itu seru loh. Coba deh. Oke, sambil Anda renungkan kembali para ibu ya, saya ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi yang mau lewat ini. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu nggak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal.
Nikmati kenyamanan dan kemewahan dengan Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center. Jangan lewatkan promo spesial kami, Tropical Breeze. Segarkan hari Anda dengan setiap tegukan. Atau pilih Triple Treats untuk pengalaman menginap tak terlupakan. Superior Room, sarapan gratis untuk 2 orang, hidangan khas Asia seperti nasi goreng iga, buntut, seafood, hingga bakso. Serta 2 cangkir kopi atau coklat gratis. Plus, dapatkan diskon 10% di Zam-Zam Restoran dan 5% saat berbelanja di Gria Batik Mas. Makin istimewa dengan layanan antar gratis ke Gria Batik Mas Workshop dan Museum Batik serta harga spesial untuk Beach Safari Batang. Hadir pula Breakfast Time setiap hari di Zam-Zam Restoran dan Nusantara, sajian khas yang membawa kehangatan tradisi ke meja Anda. Datang naik kereta, tunjukkan boarding pass Anda saat booking dan dapatkan harga spesial mulai dari Rp554.000 per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 10% di Zam-Zam Restoran serta layanan jemput antar gratis dari stasiun. Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center, pilihan tepat untuk liburan dan perjalanan bisnis Anda. Kunjungi kami di Jalan Imam Bonjol nomor 53 Kota Pekalongan. Hubungi sekarang di 0811 2503 3441 atau 0285 443 9999. Rasakan pengalaman menginap luar biasa bersama Aston Pekalongan. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra. Salam Koja Sastra. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan masih saya bawakan untuk Anda sebuah esai menarik nih dari Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo. Judulnya Ketika Ibu Mengajarkan Sastra. Ya, memang ya, peran ibu sangat penting dalam apapun, termasuk di dalamnya adalah melestarikan, melanggengkan kehidupan susastra kita. Lalu bagaimana dengan bapak? Sama pentingnya. Tetapi di sini kita akan ngomong tentang bagaimana menghadirkan sastra di dalam rumah. Ini penting banget ya, karena hari-hari gini barangkali ya tidak banyak orang yang suka katakanlah membaca buku atau mungkin mengoleksi buku di rumahnya, dan pastinya kalau rumah itu tidak ada buku, tidak ada yang dibaca, kira-kira gimana ya? Memang sih membaca buku ataupun memiliki buku barangkali bukan, atau membeli buku atau memiliki buku ya, itu bukan kebutuhan primer, tetapi kebutuhan primernya adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan pendidikan, pengetahuan dari apa yang kita baca, dan itu adalah hak yang sangat vital. Harkat derajat seorang, martabat seorang manusia hari ini ya bukan terletak pada seseorang itu punya materi. Meskipun di satu sisi ada banyak anggapan yang seperti itu, tapi bagaimana kalau sekalipun punya menumpuk-numpuk nih materinya, tetapi perilaku dan lain sebagainya, cara berpikirnya itu tidak sejalan dengan apa yang dia miliki, ya pastinya menyedihkan dong. Saya pernah kemarin jadi ceritanya, saya itu melintasi jalan ketika mau pulang ke rumah. Ada sebuah mobil di depan saya. Saya naik motor di belakangnya. Keren sih mobilnya. Tapi tiba-tiba di sebuah mobil ini agak minggir gitu kan, agak menepi tapi tetap jalan dengan mengurangi kecepatan. Lalu apa yang terjadi? Itu penumpang mobil itu ya, yang di depan itu, tiba-tiba yang sisi kiri ya, sisi kiri berarti yang bukan nyetir, buka jendela, pintu, terus kemudian ngelempar apa coba? Sampah. Ini kejadian nyata, dan bagi saya, apa ya, nggak ada attitude-nya deh kalau kayak gitu tuh. Iya, dia tuh melempar sampah plastik ya, plastik bekas wadah makanan. Dia kelihatan banget masih ada sambalnya di situ, plastik itu. Nah, artinya betapa orang yang punya materi pun belum tentu punya attitude yang baik. Oke. Mungkin Anda akan berpikiran bahwa kan cuman membuang sampah, cuman sebuah plastik. Apa sih yang jadi masalah? Ya, boleh Anda berpikir seperti itu. Tetapi kalau semua orang berpikir yang seperti itu, ada berapa ratus, ada berapa ribu, ada berapa juta plastik yang terbuang di pinggir jalan. Dan itu akan memenuhi jalan, dan pasti itu akan menghasilkan sampah yang jauh lebih parah. Nah, saya tidak akan saya bukan masalahnya itu bukan di plastiknya, tetapi perilaku membuang sampah yang tidak memedulikan kanan kiri depan belakang. Ya itu, ya untungnya sih plastiknya tidak terlempar terus kemudian mengenai muka saya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada orang lain? Pernah gak sih kepikiran yang seperti itu? Ini kan sama sekali gak attitude banget gitu loh. Saya pikir bahwa
Saya respect kepada mobilnya karena mobilnya keren memang. Mobil mahal. Tapi jadi lebih terhormat mana, mobilnya atau orangnya deh kalau kayak gini nih. Ya kan? Nah, mengapa kejadian-kejadian semacam itu bisa terjadi? Karena itu tadi, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa peduli gitu. Dan cara berpikirnya sangat pendek. Karena merasa punya sesuatu, ya sudah. Dia bisa mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan. Memiliki rasa tenggang rasa, memiliki rasa empati, kepedulian terhadap nggak cuma pada sesama manusia, tetapi juga lingkungan. Ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya belajar lebih dalam lagi tentang kehidupan ini. Salah satunya melalui sastra. Karena sastra seperti ditulis oleh Syarif Umar Syarif ini, sastra tidak hanya menjadi jendela untuk memahami dunia, tetapi juga menjadi medium untuk merasakan dan memaknai kehidupan dengan lebih mendalam. Nah, dalam peran yang begitu istimewa, seorang ibu tidak hanya memberikan kehidupan secara fisik, tetapi juga menghadirkan dunia imajinasi dan pemikiran lewat kata-kata. Sastra adalah warisan terindah dari ibu yang menyeberangi batasan ruang dan waktu, terus bergaung dalam ingatan dan membentuk cara kita memahami dunia. Iya, semakin kita menceritakan, semakin kita menyampaikan cerita-cerita ataupun menyampaikan kata-kata bijak yang sastrawi itu, yang puitis gitu ya, itu akan terkenang sepanjang hayat. Iya, saya teringat salah satu kata teman saya ketika saya ikut latihan workshop menulis naskah skenario gitu. Dia katakan bahwa menulis sebuah skenario film, kuncinya adalah bagaimana kita menuangkan kata-kata sakti. Saya tanya, apa itu kata-kata sakti? Kata-kata sakti adalah kata-kata yang mungkin sederhana, mungkin tidak terlalu panjang, mungkin tidak terlalu banyak ingin menjelaskan segala sesuatu, tetapi dia langsung ngena. Sekali diucap itu ngena dalam pikiran, dalam benak penonton, dalam benak penikmat sebuah tulisan, sampai-sampai itu diingat betul-betul dan akhirnya itu menjadi nilai dalam kehidupannya. Wow. Ya, contoh kata seperti tadi ya, Gusti Ora Sare. Itu sederhana. Gusti Ora Sare cuma 3 kata. Tapi bagi orang Jawa, pemahamannya bisa mendalam bahwa apapun yang kamu lakukan, katakanlah hari ini mungkin kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai, nggak masalah, masih ada Tuhan, gitu loh. Keren kan? Maka percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu melindungi, mengayomi kita, mengayomi kehidupan kita. Dan saya lanjutkan lagi ke esainya. Pada akhirnya, mengajarkan sastra adalah suatu warisan terindah yang bisa diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya. Di tengah dunia yang semakin cepat dan terfragmentasi, sastra sebenarnya menawarkan tempat berlindung bagi kita. Dan kita bisa memperlambat waktu, merenung, terhubung dengan perasaan terdalam kita. Ya, benar. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, rasa-rasanya kita perlu ya yang namanya memperlambat laju, supaya kita memberi kesempatan bagi pikiran, benak, bagi hati kita, bagi batin kita untuk merenungkan apa-apa yang sudah kita lewatkan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus ngejar,
sesuatu yang sebenarnya abstrak, absurd dalam kehidupan kita. Di depan sana itu sebenarnya absurd loh. Masa depan itu absurd loh. Apa yang ada di depan, apa yang ada di awang-awang tentang masa depan itu absurd. Kita ngejar, tapi sebenarnya kita nggak ngejar. Kita cuman dibuat takut oleh apa-apa yang sudah ada di belakang kita gitu loh. Konyol kan? Makanya ketika seorang ibu mengajarkan sastra, dia tidak hanya memberikan kita alat untuk berpikir, tetapi juga memberikan kita tempat berlindung bagi dari kegelisahan dunia modern. Apa itu dunia modern? Dunia modern yaitu ketika kata-kata menjadi sarana untuk memahami diri kita sendiri dan dunia kita di sekitar kita lewat pengajaran sastra itu. Nah, seperti halnya ibu-ibu yang membacakan puisi kepada anak-anak mereka di masa lampau, hingga ibu-ibu modern yang masih nggak sih memperkenalkan novel, film, atau karya sastra lainnya. Peran mereka dalam membangun kecintaan terhadap kata-kata adalah fondasi bagi perkembangan intelektual dan emosional. Dalam tiap bait, setiap cerita, ibu membimbing anak-anak mereka menemukan keindahan sastra, menjadikannya warisan abadi yang tak ternilai. Warisan terindah ini, warisan dari ibu, hanya terletak pada cerita-cerita masa kecil. Tetapi tidak hanya terletak pada cerita-cerita masa kecil, tetapi juga pada bagaimana kita membawa pelajaran sastra itu yang pernah disampaikan oleh ibu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata yang diajarkan ibu, nilai-nilai yang ditanamkan melalui cerita, dan imajinasi yang dibangun selama bertahun-tahun terus hidup dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Sastra memberikan kita alat untuk merenung, berpikir kritis, dan berempati terhadap orang lain. Itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis, warisan abadi yang ibu tinggalkan kepada kita. Ketika kita mengajarkan cerita kepada anak-anak kita, atau bahkan ketika kita sekadar mengingat kembali nasihat ibu, kita sebenarnya sedang melanjutkan siklus warisan sastra yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Itulah esai yang ditulis oleh Tubagus Umar Syarif ketika ibu mengajarkan sastra. Kira-kira Anda sudah melakukannya atau ingin mencoba? Nggak ada salahnya untuk mencoba. Iya dong. Semoga aja ini menjadi salah satu bahan permenungan untuk kita, untuk para ibu terutamanya. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita tentang kehidupan melalui sastra. Saya Rifat Awandi, Koja Sastra, harus pamit undur diri untuk Anda ya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk Koja Sastra. Dan jangan lupa nanti malam ada rehat malam pastinya. Anda bisa bergabung lagi di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Satu persembahan terakhir untuk Anda dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Ambon. Sebuah musikalisasi puisi judulnya Kota dan Kau dari puisinya Friska Aswarini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sastra.
kota ini seperti bibirmu yang ragu di malam itu. Orang datang menitipkan bimbang, ingin mainan sekadar riang, tapi selalu abai begitu usai. Seperti juga pertemuan kita, jalan ditebalkan meski tahu akan tenggelam, dan udara jadi asma menghirup pengapnya sendiri. Tak ada yang bertanya pada pohon-pohon yang ingin sekadar basah, sebab hujan